Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lulu Nur Indasari dengan NIM 2481090039 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syibir Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Manajemen konflik adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mengatur, mengendalikan, dan menyelesaikan sesuatu konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi antara individu, kelompok, maupun organisasi. Konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan, pendapat, tujuan, komunikasi yang kurang baik, ataupun masalah ekonomi dan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik merupakan hal yang wajar terjadi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, organisasi, maupun kepemerintahan. Namun, apabila konflik tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat menyebabkan perpecahan, kesalahpahaman, bahkan kerugian bagi banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik agar masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Nah, tujuan dari manajemen konflik adalah untuk mencari solusi terbaik, menciptakan komunikasi yang baik, menjaga hubungan antar pihak tetap harmonis, serta mengurangi pertentangan yang dapat memperburuk keadaan. Dalam manajemen konflik juga dibutuhkan sikap saling menghargai, musyawarah, serta kerjasama dan kemampuan mencari jalan tengah agar konflik tidak semakin besar. Nah, contoh konflik yang sedang terjadi saat ini adalah naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah, sehingga harga barang impor menjadi lebih mahal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena harga kebutuhan meningkat dan kondisi ekonomi menjadi kurang stabil. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Nilai tukar rupiah kembali melemah. Per tanggal 12 Mei 2026, rupiah tembus 17.500 per dolar Amerika Serikat. Tekanan terhadap rupiah dipengaruhi faktor global dan domestik, termasuk soal eskalasi konflik Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang akan membantu Bank Indonesia mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Purbaya menegaskan upayanya membantu stabilitas kurs dengan memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga melalui dana stabilitas obligasi. Purbaya masih menaruh kepercayaan penuh pada BI dalam menjaga stabilitas kurs. Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Pak Purbaya, besok mulai jalan. Menurut ekonom, pelemahan rupiah tidak hanya disebabkan oleh eskalasi konflik Timur Tengah, namun juga kepercayaan investor terhadap kemampuan APBN menopang gejolak harga minyak dunia. Rupiah juga tertekan karena pasar wait and see jelang pengumuman MSCI atas catatan transparansi di pasar saham Indonesia. Soal signaling kepada pasar keuangan. Pasar keuangan, kenapa depresiasi rupiahnya drastis, flow-nya belum balik? Karena merasa pasar keuangan sampai hari ini tidak diperhatikan. Itu kan merasa bahwa kita mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan ekonomi dalam negeri dengan yang memberikan konsekuensi terhadap keseimbangan keuangan eksternal. Ini yang lagi kita lihat sekarang, kita cukup memberikan sinyal. Saya rasa mungkin cukup Pertamax naik 5-10% aja. Dikit aja Mbak, nggak perlu banyak-banyak, tapi kita memberikan sinyal kepada market, sinyal kepada kepada pasar keuangan, kita ada adjustment di fiskal.
Morgan Stanley Capital International atau MSCI mengumumkan hasil May 2026 Index Review Selasa malam waktu London atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Ada 19 saham di Bursa Efek Indonesia. Banyak masyarakat mengeluhkan naiknya harga barang elektronik, bahan baku impor hingga kebutuhan sehari-hari yang ikut berdampak akibat lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Nah, untuk mengatasi konflik ekonomi tersebut, seharusnya pemerintah dan lembaga terkait memiliki tugas masing-masing. Di antaranya yaitu yang pertama, Bank Indonesia bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur kebijakan moneter agar kondisi ekonomi tetap stabil. Dan yang kedua, pemerintahan keuangan bertugas mengelola keuangan negara serta membuat kebijakan ekonomi untuk mengatasi dampak kenaikan dolar. Dan yang ketiga, Menteri Perdagangan bertugas mengawasi perdagangan dan menjaga harga barang di pasar agar tetap stabil. Lalu selanjutnya yang keempat, DPR bertugas mengawasi kebijakan pemerintah dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Lalu yang kelima, cara manajemen konflik yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat, menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan harga barang, serta membantu perilaku usaha agar konflik ekonomi tidak semakin besar dan masyarakat tetap merasa aman. Mungkin sekian penjelasan manajemen konflik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.